Perkenalkan, nama saya Miladia Nurhayati, NIM 12205193216. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar atau MI. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan suatu usaha dalam mewujudkan tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia di dalam kurikulum pendidikan. Hakikat pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu ada 3. 1. Bentuk penerapan kurikulum bahasa Indonesia. 2. Bentuk capaian tujuan mata pembelajaran. 3. Upaya peningkatan kemampuan siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 dalam mencapai tujuan mata pelajaran tersebut. Pembelajaran sastra Indonesia di SD itu merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengapresiasian sastra dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, daya hayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Karya sastra dalam pembelajaran di SD adalah Sastra Anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan fungsinya sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak serta menuntun kecerdasan emosi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Nasution, NIM 12105193014 dari kelas PGMI 3F. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia MI/SD. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang model pembelajaran bahasa MI dan SD. Seperti yang sudah diungkapkan, bahwasanya model pembelajaran bahasa MI atau SD itu ada 4 bentuknya. Yang pertama, ada model pembelajaran membaca. Proses pembelajaran membaca dapat menggunakan pendekatan proses. Itu merupakan ungkapan dari Tompkins dan Hodgkin 1995. Proses dimaksud adalah proses membaca. Sedangkan menurut penelitian Syamsi 2000 dan Samsi dan Kusmiatun 2005 menyimpulkan bahwasannya pembelajaran membaca dengan menggunakan pendekatan proses dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa. Kemudian ada 5 bentuk membaca atau 5 model membaca. Yang pertama, membaca nyaring atau reading aloud. Yang kedua, membaca bersama, shared reading. Yang ketiga, membaca berpasangan atau body reading. Yang keempat, membaca terbimbing atau guided reading. Dan yang kelima, membaca bebas, independent reading. Selanjutnya, untuk model pembelajaran bahasa yang kedua, itu adalah model pembelajaran menulis. Pembelajaran menulis dengan pendekatan proses meliputi 5 tahap. Yang pertama, pra-menulis. Yang kedua, menulis draft. Yang ketiga, merevisi. Yang keempat, menyunting. Dan yang kelima, mempublikasi. Melalui kegiatan pra-menulis, siswa berbicara, menggambar, membaca, dan bahkan menulis untuk mengembangkan informasi yang diperlukan untuk topik-topik mereka. Kemudian, pada tahap menulis draft, siswa diminta untuk mengekspresikan ide-ide mereka ke dalam tulisan kasar. Selanjutnya, pada tahap merevisi, siswa memperbaiki ide-ide mereka dalam kerangka. Kemudian, pada tahap berikutnya adalah menyunting. Fokus dari tahap menyunting ini adalah mengadakan perubahan-perubahan aspek mekanik karangan. Dalam menyunting, siswa membaca cepat karangan untuk menentukan dan menandai kemungkinan bagian-bagian tulisan yang salah. Dan yang terakhir adalah publikasi.
Publikasi ini dapat dilakukan dengan membacakan hasil karyanya karena sudah melewati tahapan-tahapan sebelumnya. Jadi, dalam tahapan terakhir ini istilahnya bisa dikatakan pameran untuk memperkenalkan hasil karyanya. Seperti itu. Kemudian, model pembelajaran bahasa yang ketiga adalah model pembelajaran berbicara. Berdasarkan konteks keterampilan berbahasa pada aspek berbicara, di bawah ini disajikan model pembelajaran keterampilan berbahasa pada aspek berbicara. Yang pertama, strategi bermain peran. Yang kedua, metode lihat ucap. Yang ketiga, transformasi. Yang keempat, metode memberikan deskripsi. Yang kelima, metode bertanya. Yang keenam, metode melanjutkan. Yang ketujuh, metode percakapan. Yang kedelapan, metode reka cerita gambar. Yang ke-9, metode pelaporan. Yang ke-10, metode diskusi, dan masih banyak lainnya. Itu tadi contoh-contohnya. Kemudian, model pembelajaran bahasa yang keempat atau yang terakhir adalah model pembelajaran mendengarkan. Peranan kemampuan mendengarkan yang baik dalam berbagai kehidupan nyata itu sangat penting, menurut tokoh Burhan 1971. Kepandaian mendengar penting sekali peranannya dalam kehidupan manusia. Dalam lapangan apapun kita bekerja dan perbuatan kita sehari-hari akan lebih banyak ditentukan oleh apa yang kita dengar dari apa yang kita lihat. Jadi, pendengaran itu sangat penting, teman-teman. Sedangkan peranan kemampuan mendengar yang efektif dalam pendidikan pun sangat penting. Itu menurut Burhan juga. Beliau menjelaskan bahwa pelajar atau mahasiswa yang tidak pandai mendengarkan pelajaran atau kuliah yang diberikan guru atau dosennya akan mendapat kesukaran dalam mengikuti pelajarannya itu. Bahkan besar sekali kemungkinannya gagal bagi mereka. Jadi di sini sangat penting kunci dari pendengaran. Sebab apa? Nantinya akan merangsang kita untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, untuk memperoleh sesuatu dari apa yang kita dengarkan, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Seperti itu. Kemudian, kita akan membahas tentang model pembelajaran sastra. Model pembelajaran sastra yang dikembangkan adalah model pembelajaran sastra yang diadopsi dari model strata, model induktif, model analisis, model sintaktik, model bermain peran, model sosiodrama, dan model simulasi. Berikut ini saya akan memaparkan tentang beberapa model dalam pembelajaran sastra. Untuk yang pertama, model strata. Model ini diciptakan oleh Leslie Strata. Terdapat 3 tahapan dalam pembelajarannya. Yang pertama, tahap penjelajahan. Misalnya, mengajukan pertanyaan atas karya yang akan diapresiasi, kemudian menjawabnya berdasarkan perkiraan pribadi. Kemudian tahap interpretasi, membandingkan kesamaan dan perbedaan antara yang ada dalam karya dengan jawaban sendiri. Kemudian yang ketiga, tahap rekreasi atau penciptaan kembali, dengan melisankan puisi, prosa, atau drama yang telah diapresiasi dan yang lainnya menguasai. Yang kedua, ada model induktif. Model ini diciptakan oleh Hilda Taba. Model Taba sangat dekat dengan gaya penalaran induktif. Di samping itu, model ini juga merupakan pengejawantahan dari teori belajar konstruktif dan inquiry.
Kemudian yang ketiga adalah model analisis pencipta. Model analisis adalah sarjana hukum Burton. Model ini menentukan pada proses analisis terhadap sesuatu yang kemudian membentuk unsur-unsur yang dianalisisnya. Strategi yang digunakan di kelas melalui model ini juga ditempuh melalui 3 tahapan, yakni pembaca untuk menentukan kesan pertama. Kemudian kesan ini akan berbeda antara individu. Penyebabnya, pengalaman awal individu akan berbeda-beda. Yang kedua, menganalisis untuk mendapatkan kesan objektif. Yang ketiga, menanggapi untuk mendapatkan sintetis atas kedua kesan di awal. Yang keempat, ini ada model sinektik. Penciptaan model sinektik adalah William J. Gordon. Orientasi utama dari model ini adalah pembentukan kreativitas pada siswa. Kemudian, untuk yang kelima, model bermain peran. Penciptaan model bermain peran adalah Torrance. Model ini mirip dengan pementasan drama sederhana. Jadi, dengan model bermain peran ini nanti kita bisa mengeksplor juga kemampuannya. Namun di samping itu, kita juga mendapatkan nilai pengetahuannya. Seperti itu. Yang keenam, model sosiodrama. Jika berperan, yang diutamakan pemeranan. Sosiodrama lebih mementingkan aspek sosial atau problem dan tantangannya. Jadi lebih menantang daripada bermain peran. Yang ketujuh, model simulasi. Model simulasi sebenarnya tidak asing lagi buat kita. Hampir semua profesi memerlukan dan selalu menggunakannya. Tujuan dari penggunaan model ini adalah untuk memberikan kemungkinan kepada siswa agar menguasai suatu keterampilan untuk melatih latihan dalam situasi tiruan. Sepertinya itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Siti Khairul Hikmah akan menjelaskan tentang beberapa metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode Seinfeld. Metode Seinfeld sendiri berasal dari Prancis. Langkah-langkahnya seperti berikut. Siswa pertama melihat diagram melalui media visual yang telah ditampilkan oleh guru. Lalu selanjutnya, siswa mengulang-ulang bahan ajar secara bersama-sama. Dan selanjutnya, siswa tidak boleh melihat bahasa tulisan selama 60 jam pelajaran. Lalu langkah terakhir yang dilakukan siswa ialah mempraktikkan bahasa yang telah dipelajari. Lalu selanjutnya ada metode Silent Way. Dalam metode ini bukan hanya guru yang diam dalam pembelajaran, lalu juga ada saat di mana siswa diam, tidak membaca dan tidak berbicara. Tetapi waktunya dihabiskan 90% untuk berkonsentrasi pada bahasa yang baru didengarnya. Yang ketiga, terdapat metode Suggestopedia. Metode Suggestopedia ini berpusat pada dekorasi kelas yang berbeda dari biasanya, juga pengaturan tempat duduk serta penggunaan musik. Pada metode Suggestopedia, dalam pembelajaran metode ini lebih menonjolkan pada penggunaan musik yang dipakai. Yang selanjutnya sendiri ada metode audiolingual. Metode ini mengutamakan indera audio dan indera visual. Metode audiolingual ini mengutamakan pengulangan dan difokuskan pada penguasaan struktur tata bahasa. Yang kelima, terdapat metode komunikatif. Di sini difokuskan bagaimana kemampuan siswa untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Desain yang bermuatan komunikatif sendiri harus mencakup ke semua keterampilan berbahasa. Contohnya, siswa menyampaikan pesan kepada orang lain yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam, terdapat metode produktif. Metode ini diarahkan pada kemampuan berbicara dan menulis siswa yang
yang produktif dan harus dikuasai oleh siswa. Yang ketujuh, ada metode langsung. Metode ini adalah menggunakan bahasa secara lisan agar dapat berkomunikasi secara alamiah, seperti penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di masyarakat. Yang kedelapan, ada metode partisipori. Pada metode ini lebih menekankan keterlibatan siswa secara penuh. Siswa dianggap sebagai keberhasilan belajar. Siswa didudukkan sebagai subjek belajar pada metode ini. Yang kesembilan, terdapat metode membaca. Metode ini bertujuan untuk siswa mempunyai kemampuan memahami teks bacaan yang diperlukan dalam belajar siswa. Yang sepuluh, ada metode tematik. Dalam metode tematik, materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu pertemuan. Tema tersebut harus diolah dan disajikan secara kontekstual. Yang ke-11, terdapat metode kerja kelompok kecil atau small group work. Dalam metode ini, siswa dituntut untuk memperoleh pengetahuan sendiri melalui kerja kelompok atau kerja bersama-sama. Di sini tugas guru hanya sebagai monitor siswa. Yang ke-12, terdapat metode alamiah. Metode alamiah sendiri berprinsip bahwa mengajar bahasa baru seperti bahasa kedua harus sesuai dengan kebiasaan belajar berbahasa yang pertama atau bahasa ibu ketika dilalui oleh anak-anak. Yang ke-13, ada metode terjemah. Nah, dalam metode terjemah sendiri, prinsip pembelajarannya adalah penguasaan bahasa asing dapat dicapai dengan latihan terjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa yang telah ia kuasai, seperti bahasa daerah. Yang terakhir, terdapat metode pembatasan bahasa. Metode ini berprinsip pada pembatasan dalam hal kekerapan atau penggunaan kosakata dan urutan penyajiannya. Kata-kata yang tinggi pemakaiannya di masyarakat diambil sebagai sumber bacaan dan latihan penggunaan bahasa. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kartika Himatu Adila dari kelompok 3 dengan NIM 12205193211. Langsung saja, di sini saya mau menjelaskan mengenai teknik pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD atau MI. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun. Teknik yang digunakan oleh guru itu bergantung pada kemampuan guru itu mencari akal atau siasat agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik atau sesuai dengan capaiannya atau angan-angannya. Nah, tentunya teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru itu dapat bervariasi sekali ya. Di sini juga ada teknik-teknik yang biasa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, mengenai teknik pembelajaran menyimak. Teknik pembelajaran menyimak menjadi kegiatan yang sesuai dengan tingkat kelas. Teknik-teknik pembelajaran menyimak ini yang dapat dilaksanakan oleh guru SD seperti simak ulang ucap, simak tulis atau dikte, simak kerjakan, simak terka, menyelesaikan cerita, membuat rangkuman, menemukan benda, bisik berantai, dan masih banyak lagi. Tetapi sudah saya tuliskan di makalah ya. Selanjutnya yang kedua mengenai teknik pembelajaran berbicara. Menyimak dan berbicara ini merupakan dua keterampilan berbahasa lisan yang sulit dipisahkan. Mengapa demikian? Karena dua kegiatan ini saling memerlukan. Seperti tidak akan ada yang menyimak kalau tidak ada yang berbicara. Demikian juga sebaliknya, tidak akan ada yang berbicara bila tidak ada yang menyimak. Sebab berbicara sendiri bukan hal yang baik. Seperti orang gila kalau berbicara sendiri ya. Teknik-teknik pembelajaran berbicara yang dapat dilaksanakan oleh guru seperti ulang ucap, lihat ucapkan, memberikan atau menjelaskan, selanjutnya menjawab pertanyaan, bertanya,
pertanyaan menggali, melanjutkan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, poin ketiga, teknik pembelajaran membaca. Yang harus diperhatikan utama dalam membaca adalah pemahaman terhadap isi bacaan. Mungkin masih ada siswa yang membaca tapi belum memahami, belum bisa mengambil apa hikmah dari bacaan tersebut gitu ya. Jadi kita harus benar-benar paham kalau membaca. Jangan mempersulit diri. Di sini ada teknik-teknik pembelajaran membaca yang dapat dilaksanakan oleh guru, seperti membaca sekilas, membaca dangkal, membaca nyaring, membaca dalam hati, diam tapi itu sebenarnya membaca kritis, membaca teliti, dan membaca pemahaman. Selanjutnya, teknik pembelajaran menulis. Di sini seperti Djoko Damono pun berpendapat bahwa menulis atau mengarang adalah bermain-main. Maksudnya di sini tuh kita membuat bahwa menulis atau mengarang itu kita buat santai, enjoy, dan kita itu merasa senang, tidak terbebani begitu ya. Karena jika kita merasa terbebani dalam menulis atau mengarang itu kita membuat jadi males aku kalau mau menulis begini susah begini gitu ya. Jadi janganlah begitu, kita buat enjoy, santai gitu, menyenangkan, seakan-akan kita itu bermain tetapi kita sudah menulis atau mengarang hal tersebut. Dengan demikian, pembelajaran menulis atau mengarang sastra harus dikemas dalam permainan agar siswa mengerjakan dengan penuh kesenangan. Teknik-teknik pembelajaran menulis yang dapat dilaksanakan seperti menyalin kalimat, membuat kalimat, menulis cerita dengan gambar berseri, menulis catatan harian, terus menuliskan berdasarkan foto, meringkas, melengkapi kalimat, dan masih banyak lagi ya. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniza Rotunisa, NIM 12205193772. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran bahasa Indonesia MI atau SD. Strategi pembelajaran dibagi menjadi 3, yakni strategi pembelajaran ekspositori, salah satunya. Strategi pembelajaran ekspositori menurut Sanjaya merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Pada strategi pembelajaran ekspositori ini, guru dituntut untuk dapat menjelaskan secara lisan kepada muridnya, agar murid dapat menguasai materi secara jelas dan bisa difahami. Strategi pembelajaran yang selanjutnya yakni strategi pembelajaran penemuan atau discovery. Teknik penemuan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris yakni discovery. Menurut Sun, discovery adalah proses mental di mana peserta didik mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Yang dimaksud proses mental tersebut adalah mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, ataupun membuat kesimpulan. Sedangkan tujuan penggunaan pembelajaran discovery menurut Kemendikbud 2013 dalam buku Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 karangan Priyatni adalah untuk menemukan konsep, prinsip yang belum diketahui oleh peserta didik. Jadi, pembelajaran discovery adalah metode pembelajaran mengajar yang mengatur pengajaran sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya. Itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri oleh peserta didik. Yang selanjutnya yakni strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan guru untuk mengajar di depan kelas.
Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan peserta didik. Jadi pada proses pembelajaran inquiry ini melatih siswa atau murid untuk berpikir lebih kritis dan analisis dalam menanggapi suatu permasalahan. Terima kasih, begitulah penjelasan dari strategi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Nisrina Huwaidah, NIM 12205193008. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendekatan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia MI atau SD. Pendekatan pembelajaran di sini diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Macam-macam pendekatan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia MI atau SD ini sangat banyak. Yang pertama yaitu pendekatan komunikatif, merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai. Yang kedua yaitu pendekatan tematik, merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Yang ketiga, pendekatan keterampilan proses, merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk terlibat secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan bahasa. Yang keempat, yaitu pendekatan cara belajar siswa aktif, merupakan sebagai anutan pembelajaran yang mengarah pada pengoptimalisasian pelibatan intelektual emosional siswa. Yang kelima, yaitu pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandaskan oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu telah tujuan yang hendak akan dicapai. Yang keenam yaitu pendekatan integratif. Di dalam pendekatan ini, pembelajaran harus dilakukan secara utuh. Para siswa dituntut untuk terampil menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Yang ketujuh yaitu pendekatan konstekstual, merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Yang kedelapan yaitu pendekatan struktural, merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahwa bahasa adalah seperangkat kaidah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koen Nurfu Ayuniati akan menjelaskan tentang penerapan pembelajaran bahasa Indonesia SD atau MI. Nah, arti dari penerapan sendiri yaitu sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Nah, ada beberapa unsur-unsur penerapan. Yang pertama yaitu adanya program yang dilaksanakan. Yang kedua adanya kelompok target. Kelompok target yang dimaksud yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. Yang ketiga yaitu adanya pelaksanaan. Pelaksanaan tersebut baik dari organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut. Upaya kreatif untuk menerapkan pembelajaran di SD atau MI. Yang pertama yaitu pembelajaran tematik. Nah, arti dari pembelajaran tematik itu sendiri yaitu sebagai kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan beberapa materi mata pelajaran dengan satu tema atau topik pembahasan. Pembelajaran ini akan lebih menarik dan bermakna bagi anak karena model pembelajaran ini menyajikan tema-tema pembelajaran yang lebih aktual dan konseptual dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran tematik siswa dituntut untuk lebih kreatif, aktif, dan menemukan sendiri makna dari pembelajaran yang dialami. Yang kedua yaitu pembelajaran terpadu. Arti dari pembelajaran terpadu tersebut yaitu
Pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi. Pendekatan belajar mengajar seperti ini diharapkan akan dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak didik. Pada awal ini, langkah guru yakni mengajak anak didiknya untuk bersama-sama memilih topik atau tema dan mengembangkan topik atau tema tersebut. Dengan demikian, anak didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pembuatan keputusan.